Mister. Okay, Mister. today is 21 February 2022. Mister. I will check the attendance first. Fury, Hadir. James, kamera. Hadir. Aku mau ke Kamera. toilet dulu ya, Mister. Okay. Joab, Kate. No, voice. Halo. Vanessa. Hadir. Oke, Kayla masih sakit. Oke. Kemarin kita sampai ke kemarin itu nomor terakhir 2D ya. 2D. Oh, oke. And now kita bahas 2E. 2E, Mister minta Vanessa. Yang diketahui adalah HJ, harga jual. Di situ 225.000. And then sama rugi. Ya, benar ya. Salah. Yang E itu persentase untung. Persentase untung di situ tahu 25%. Oke. Di sini ada dua rumus, yaitu untuk untung. Ini rumus 1 sama rumus 2 yang untung sama dengan HC min HB. Bentar, tak copy. Ini kok nge-lag. Untung sama dengan HC min HB. Ini rumus pertama. And then rumus keduanya adalah ini. Which one you use? It Mister, I will mengeluarkan satu. Kenapa? Oke. Yang E. Yang pakai yang rumus 2. Rumus 2. Gini, Yang pertama persen. kita centang-centang dulu lah. Yang diketahui apa? HC ini ya. Oh ya. Oke. Terus sama persentase U. Gini. Nah, kedua rumus ini hanya ada satu centang. Nah, kalau ada satu centang berarti kamu harus menggabungkan rumus 1 dengan rumus 2. Itu. Maka gimana cara penggabungannya? Mister izin ke toilet. Ya. Berarti rumus itu yang kedua, kamu gabung dengan rumus yang pertama. U-nya ini diganti berapa? HC. HC min HB. Ini. Sehingga nanti kita masukkan angkanya sekarang. Jadinya berapa? 5% per 100 sama dengan Persentasenya ini 25%. Terus yang itu sebelah sana ini berapa? HC min 225 ya. HG-nya kan ada HC-nya. Ini jadinya. Dan Mister ini yang F apa yang E toh? E kan? Harga jualnya Iya, nggak toh. ada. Ini toh. Yang 225 tuh F loh Mister. Oh, wait. Oh, salah berarti aku. Ini berarti yang diketahui apa nih? HB. Sorry. HB ini berapa tuh? 260.000. 260. Ini ya.
Oke, good. 260 berarti di sini yang diketahui centang 2 adalah pada rumus kedua. Iya. Karena di sini cuma tahu di sini tahu ini sama ini. Berarti kamu masuknya ke rumus kedua. Oke. Iki kok bisa pasti. Ini 25%. Terus sama HB. HB-nya di sini diganti dengan 260. Oke, 25% itu bisa disederhanakan jadi berapa? 1/4. Ya, 1/4. Maka ini 4. Ini tinggal 1. Terus HB-nya langsung dipindah ruas. Pindah kemana? 1. Ya, pindah ke 1, pindah ke atas. Berarti ini tinggal U. Terus di sini dikali sama 260. Ini. Oke. Maka nanti jadinya 260 tinggal kamu bagi dengan 4. Jadi berapa? Bentar ngitung. 65. Yes, 65.000. Ini ya. Oke, ini hasil untuk nomor 2. E. Untuk 2F itu tadi tahu HJ 225.000 and then sama itu apa tuh? 75 tuh. Rugi. Untuk rugi ada 2 rumus juga. Oke, 2F, Kate. Oke, 2F itu tuh Rumus yang mana? 1, 2? pakai rumus 1. 1. Karena yang diketahui centang 2-nya 1. Berarti dimasukkan berapa? Iya. 75. Dimasukkan Ini sama dengan HB min 75.000. B min HJ. HJ-nya kan HJ. tahu. Masukinlah 225. Harga beli Terus pindah ruas jadinya 75.000 pindah ruasnya 75.000. Ditambah 225.000. Oke, maka jadinya HB. HB-nya ketemu berapa? HB-nya ketemu 300.000. 300.000. RP. Itu nyari yang persentase ruginya. Oke, nyari persentase rugi. Berarti sebentar Pak, copy. Dari sini ini lagi dicari, terus R-nya ketemu berapa? R-nya tuh bentar. Belum tak hitung sih persentase ruginya. Ya, cobaan dulu. Ini kurang harga jual ya, yang 2E. Harga jual itu bisa didapat dari untung yang di plus sama harga beli, pindah ruas kan.
Untungnya 65.000 ditambah sama harga belinya 260. Maka jadilah 325.000. Oke, ini nomor 2E. 25%, Mister. Cara dulu. Oke, area 75.000 per 300.000. 75.000. Per berapa? 300.000. 300. Makanya nolnya dicoret sama 100%. Bentar. Sabar. Oke. Nolnya dicoret sama 100%. Nol yang mana? Which one? Kenapa ruwet banget? 75.000 sama 300.000 itu loh, dikecilin dulu. Jadinya 75 per 300. 75 per 300 itu masih bisa. Jadi berapa? 75 sama 300. Itu nolnya ke 3 ya, sisa nolnya tinggal 300. 302 ini coret sampai 100, ada jadi 75 per 3. Sama dengan 25%. Gini, maksudmu 75 kali 100. Terus ini tinggal 300. Gini ya? Ini tinggal persentase R. Maka persentase R itu nanti kecoret 25%. jadi 75 dibagi sama 3. 25%. Ini ya. Oke, ini jawaban untuk 2F. Ya, silakan direkap dulu. Kita lanjutkan yang G ya. Untuk G di sini tahu harga jual. HC-nya tahu 72.000 dan 20% di situ persentase untung. Oke, untung. Berarti pakai yang ini. Fiori, pakai rumus 1 atau 2? Kayaknya rumus yang gabungan itu. Gabungan, good. Karena cuma ada satu centang di kedua rumus. Maka ini jadinya gimana? U-nya diganti dengan? Persentase U per 100% sama dengan HB min HC per HB min HC? HC min HB toh? Oh kan iya. Untung. Oh iya. HC min HB, nggak boleh dibalik ya. Kalau rugi baru gitu. Oke, terus kita masuk ke angkanya. Jadi untuk persentasenya 20 per 100 atau 20. 1/5. Ya, terus ini jadi 72.000 dikurangi HB. Ini. Oke, ini jadi 1/5. Terus gimana? Jadi 1 kali HB sama dengan 5 kali Kali silang ya. Iya.
Cek, sebentar, ini tak tulis gini lagi aja. Cek, kok kemruel? Bentar. Oke, tak lanjutin ke sebelah kanan aja. Maka jadinya 1 kali HB sama dengan 5 kali 72.000 min HB. Gini, Min HP. Iya. notasinya sudah benar yang Mister tulis atau masih salah? Tunggu, kayaknya harus ada dalam kurung. Untuk Yes, 7. good. Karena ini satu kesatuan ya. 72.000 Iya. min HB ini satu kesatuan, maka harus dalam kurung. Karena nanti kalau nggak ada dalam kurung, hasilnya beda. 1 dikali HB, oke, it's fine, tetap HB. Terus itu jadi? HP sama dengan 360.000 min 5 HP. Oke, 360 Habis itu- kamu dapat dari mana? 5 dikali 7.000. Oke, terus sama 7. min? Min 5 HB. Yes, karena ini harus pelangi ya, harus distributif. Oke, sekarang pindah Iya. ruas, jadinya HB, Min 5 HB sama pindah dengan ruas. Oh ya, HB tambah Mm-mm. 5 HB 5 HB atau sama dengan 6 HB 360. sama dengan 360. Oke, ini jadinya berapa? P, kok berdoa? 1 ditambah 5. Nge-lag ya. 6 HB sama dengan 360. Kok JB? Maka HB adalah 360.000 dibagi atau diper 6. 360.000 dibagi 6 sama Ya. dengan RP 60.000. 60.000. Oke, ketemu HB. Terus habis itu kita cari untuk U. Itu adalah HJ min HB. HJ-nya sudah tahu 72.000, terus dikurangi sama HB-nya juga sudah baru ketemu 60.000. 12.000 hasilnya untuk 12.000. Nah, ini untuk soal nomor G. Ada yang Mister, aku izin ditanyakan? ke toilet. Oke. Kalau ada yang ditanyakan, silakan pencet raise hand. Nanti kita bahas. Kalau tidak ada, direkap dulu. Nanti kita lanjutkan materi yang berikutnya.
Sudah semua? Ada yang belum? Belum, dikit lagi udah hampir. Oke. Udah, Mister. Wilson sudah? Jawab? Sudah? belum. Belum? Cepat. Bisa. Oke, kalau sudah kita lanjutkan pada 6.2, konsep aritmatika sosial selanjutnya. Oke. Untuk berat. Berat di sini ada istilah tara, bruto, neto. Di SD sudah pernah dapat apa belum? Belum. Pernah. Belum. Belum? Oke. Kalau misalkan bruto itu adalah tabungan beserta isinya. Jadi misalkan kamu nabung uang logam di tabungannya. Bruto itu kalau uang logam sama tabungannya itu langsung ditimbang beratnya berapa. Nah, itu yang disebut sebagai bruto atau berat kotor. Kalau neto itu hanyalah isinya saja. Jadi uang logamnya dikeluarin, ditimbang sendiri, itu adalah neto. Atau disebut sebagai berat bersih. Kalau tara, itu adalah bungkusnya, atau dalam kasus ini celengannya. Celengannya kosong, dihitung sendiri, ditimbang, maka itu adalah disebut tara, atau dalam bahasa Indonesia adalah potongan berat. Sehingga Mister. ya, Van? Tara tuh dari bahasa apa emangnya? It is actually in Indonesia juga bisa, tetapi lebih ke Inggris sebetulnya. Lebih ke Inggris. Tapi di dalam hitungan berat. Tapi sudah diserap juga dalam bahasa Indonesia. Cuma kalau mau yang asli bahasa Indonesia ya ngomongnya potongan berat. Gitu. Kayak bruto yang ngomongnya itu sudah bahasa serapan sebetulnya. Tapi kalau mau arti bahasa Indonesianya ya berat kotor. Terus kemudian, sebagaimana tadi Mister jelaskan tentang celengan itu, maka rumus untuk mencari tara atau berat celengannya yang kosong, itu bisa kita dapat dari berat keseluruhan atau berat ketika celengannya itu ada isinya, dikurangi dengan berat uangnya. Gitu ya. Berarti rumusnya akan menjadi tara sama dengan bruto dikurangi neto atau B dikurangi N. Contoh penggunaan bruto, tara, neto. Ini kalau Nescafe di sini itu ada berat bersih. Isi bersihnya 180 ml. Berarti 180 ml itu apanya? Bruto, tara atau neto? Neto. Netonya. Neto. Kalau ini masih penuh, kemudian kamu timbang,
atau kamu ukur volumenya, bisa diukur volumenya. Nah, volume yang terukur dari ini itu adalah apanya? Kalau masih Bruto. ya, itu adalah Bruto. brutonya. Itu ya. Terus kemudian untuk persentasenya, caranya adalah mirip dengan persentase jual beli. Jadi yang ada persentasenya di situ adalah tara. Maka persentase tara per 100% itu akan sama dengan tara itu sendiri per dengan keseluruhan. Kalau jual beli, keseluruhannya itu adalah awalnya, diper sama HB. Tapi kalau dalam bentuk berat, berarti tara per bruto. Keseluruhannya. Gitu ya. Jadi tidak usah ngafalin rumus lagi secara hafalan, tetapi cukup kamu pahami saja. Bisa nanti dikira-kira persentase T per 100%, berarti ya sebelahnya pasti T per keseluruhan. Keseluruhannya adalah bruto. Seperti itu. Untuk rumus tara ya tinggal kamu bayangin. Aku mau cari berat bungkus C, ya berarti berat keseluruhan tak kurangi sama berat isine. Gitu aja. Nggak usah ngafal saklek. T sama dengan B dikurangi N, tuh kelamaan. Sama juga kayak untung. Untung nanti nggak usah dihafal no HJ min HB gitu. Tinggal kamu logik aja. Aku untung ya berarti harga jualnya lebih tinggi. Harga jual dikurangi harga beli kayak gitu. Ya. Biar nggak ngabis-ngabisin memori di otak. Terus selain berat nanti ada juga tabungan dan pinjaman. Nah, tabungan dan pinjaman di sini Mister pakai istilahnya BU untuk bunga, MT untuk nilai terakhir, dan NO untuk nilai awal. Jadi contohnya kayak misalnya nabung di bank 1 juta. Terus kemudian ketika diambil setelah berpuluh-puluh tahun misalnya ya. Jadi 1.010.000. Maka bunga yang diperoleh berapa? 10.000. Dapat dari mana? 1.010.000 dikurangi dengan 10.000 kan itu ya. Berarti dari situ pembentukan rumusnya kita bisa tahu rumus bunga adalah nilai akhir yaitu 1.010.000 itu yang dikurangi dengan nilai awal 1 juta. Maka ketemulah nilai bunganya 10.000. Gitu. Terus, untuk persentase juga kita punya rumus yang sama. Persentase BU atau persentase bunga selalu diper sama 100% sama dengan bunga itu sendiri, BU, per yang awal dilakukan. Kalau jual beli yang awal dilakukan adalah membeli, maka diper dengan HB. Kalau tabungan atau pinjaman, awal adalah nilai yang pertama kita tabung, maka diper sama NO. Atau awal nilai pinjamannya berapa, diper sama NO. Seperti itu. Dari nilai berat, tabungan, dan pinjaman, rumusnya apakah ada yang ditanyakan? Enggak, jelas ya. Rumusnya masih sama ya, tinggal kamu mengubah bahasanya Aku masih aja. belum paham. Belum paham yang mananya, Will? Berat atau tabungan? Yang bagian tara itu loh. Tara. Sama Tara yang itu, bagian pinjam. kamu bayangin celengan. Celengan ada isinya uang logam. Ketika celengan sama uang logam itu ditimbang, itu yang disebut sebagai bruto. Contohnya misalnya celengan sama timbangannya, celengan sama uang logam, itu ditimbang misalnya 12 gram. Gitu ya. Totalnya 12 gram. Nah, ketika uang logamnya kamu timbang sendirian tanpa celengannya, misalnya Oh, paham. Nah, itu adalah Jadi kita netonya. itu jadi tara itu apa, Mister? Tara itu adalah celengannya, bungkusnya, potongan beratnya. Celengan itu cari kosong, kosongan itu ditimbang, itu tara.
Jadi kita itu nyari tarai tok maka ano dikurangi sama hasil asli nih gitu. Ya, ya nanti nyarinya bisa macam-macam, bisa nyari bruto, bisa cari neto. Tapi kan kamu sudah bisa pindah ruas. Sehingga dari rumus tara itu cukup kamu pindah ruas saja. Mulai SMP kan rumusnya gitu, jadi rumusnya nggak usah banyak-banyak, cukup 1-2 rumus, pindah ruas, selesai. Ini juga nanti sama seperti konsep jual beli, ketika nanti centang 1 pada rumus 1 dan rumus 2, maka kamu menggabungkan 2 rumus. Gitu ya. Berarti nanti untuk yang nilai berat, jadinya adalah persentase tara per 100%, bangun, alarm. Persentara per 100% sama dengan, kalau digabung, berarti tara di sini diubah menjadi bruto dikurangi neto. Gitu, kalau terjadi centang 1 semua. Untuk tabungan juga sama. Persentase BU per 100% sama dengan nanti BU-nya menjadi NT min NO per NO. Itu kalau centang 1 semua. Terus kemudian yang terakhir adalah tentang pajak pertambahan nilai. Kalau disingkat PPN. Ada yang pernah tahu PPN? Contohnya di mana? Nggak pernah. Di mana, Joab? Nggak pernah tahu aku. Nggak pernah ya jawab. Oh, Mister tanya yang pernah tahu. PPN itu Lah Mister bilangnya siapa yang nggak pernah ya bisa Kan aku tanya yang sudah pernah tahu. Siapa? Nggak ada? Aku kayak pernah dengar gitu, tapi kurang tahu. Gimana infonya. contohnya? Lupa? Kayak impor ekspor gitu dah. Ada, impor ekspor ada. Ada lagi yang dekat sama kalian banyak. Restoran. Mister, Ya, Bang di mau resto. pakai Resto di apa contohnya? Resto deh. Kayak McDonald, KFC. Good, McDonald, KFC itu ya. Nah, itu biasanya di bawah ada pajak pertambahan nilai PPN, kadang 5%, kadang 10%, tergantung dengan gerainya. Lek 100% nih, Mister. 100% yo jaluk dihajar. Bisa menambah 100%. Nah, PPN ini pajak. Ya, jadi makanya kalau misalkan harga di McDonald, harga di KFC itu ya, kadang harganya tuh nggak sesuai dengan yang kamu bayarkan. Misalnya harganya 28.000 gitu ya. Tapi nanti kamu membayarnya hampir 30.000 gitu. Mau bayar 30.000 rasanya cuma kembalian 100-200 perak gitu. Nah, kenapa bisa begitu? Kenapa harga yang tercantum itu tidak sama dengan harga yang dibayarkan? Karena adanya pajak pertambahan nilai atau yang disebut sebagai PPN. Cara tahu PPN nilainya gimana? Ya berarti nilai akhir atau nilai yang kamu bayarkan dikurangi sama nilai menu. Nilai yang ada di menunya berapa, harga yang ada di menunya berapa. Gitu. Misalkan kamu bayarnya harus bayar ternyata 10.000. Harga di menu ternyata 9.000. Maka besar PPN-nya berapa? Ya 10.000 dikurangi sama 9.000. Maka ketemulah nilai PPN-nya 1.000. Kalau cari persentase PPN, ya berarti nilainya tetap sama rumusnya. Persentase PPN per 100% sama dengan PPN itu sendiri diper sama nilai awal. Nilai awalnya adalah NO. Yang nilai di menu sebelum kamu bayar, itu masih awal. Ya, itu adalah konsep aritmatika sosial lain yang nggak jauh beda rumusnya, cuma beda simbol saja. Bisa dimengerti sampai sini? Oke. Kalau bisa dimengerti, sekarang kalian bisa melanjutkan contohnya untuk nomor 2, H, I, J, K, L, M, N. H, I, J, K, L, M, N. Ya, masih nomor 2. Mulai dari bruto di sini sama nilai awal sampai N. Nomor satunya nggak bisa. Kenapa? Nomor 1 kan udah selesai dari kemarin-kemarin. Jadi bukan nomor iya sih.
Silakan dicoba dulu. Mungkin nanti pembahasannya ya setelah istirahat, mungkin ya setelah break. Karena ini kurang 5 menit lagi kita break. Untuk recording mungkin Mister akan stop dulu karena kalian sedang mengerjakan daripada kalian nanti dengar diam-diam. Ya, Kate, ada yang tanyakan? Aku izin ke toilet. Oke. Recording Mister stop dulu. Oke, bruto mineto berarti berapa? Jawab. 15. Berapa dikurangi berapa? Itu 100 kurangi 85. Kurangi 85. Hasilnya berapa? 15. 15 kilo. Oke, terus pakai rumus yang kedua berarti untuk mencari persentase tara. Berarti ini. Terus habis itu taranya diganti dengan berapa? Jawab. Saya Mister aku punya ternyata. 15. 15, brutonya ganti dengan Bruto 100. 100. Terus pindah ruas, yang dipindah ruas yang mana? 100. Yang mana? Bruto. Yang bruto. 100%. 100% Ya, sorry. pindah Iya, ke 100%. atas, jadi ke sini. Maka ini jadi persentase tara sendirian. Kok hilang? Kok hilang? Susah ya kalau Microsoft Word. Lah, kok hilang? Persentase tara. Maka jadinya persentase tara gimana? Itu 100 dengan 100 bisa coret, jadi tinggal berapa? 15. 15%. Oke. Kita kasih persen. Ada persen nih harusan. Karena persennya di sini kan nggak kecoret. Kalau nggak ada persen salah. Oke, berarti tinggal tambahin persen. Oke. Nomor 2i. Nomor 2i itu yang diketahui adalah neto, yaitu 196, dan tara. Taranya tahu 4 kilo. Wilson, kamera. Gimana, Will? Kameramu pisan loh, mati. Enter kok gak iso tombo pencet. Rumusnya yang mana, Will? 1 apa 2? Yang nomor 2 apa? I. 2i. Rumus yang mana yang digunakan? Yang 1 tara sama dengan B min N atau persentase tara? Yang kedua, rumus yang mana? Apa tadi? Kurang dengar. Rumus yang mana yang digunakan? Yang rumus 1 atau rumus 2? Rumus 1 rumus apa? Ini. Oh. Rumus 1 misal. Rumus 1. Maka dimasukkan nilainya berapa, Will? Nilainya bruto. Hah? Hah? Tara berapa? Tara T%. Tara berapa? Tara itu Tara 4 kilo. 4 sama dengan bruto belum tahu. Dikurangi sama neto, netonya berapa? Netonya 196. 196. Oke. Pindah ruas. Jadinya berapa? 4. B sama dengan Pindah ruas. 4B malahan. Enggak, 4 ditambah. B-nya kan harus 4 sendirian. ditambah. 4 ditambah. 196. 196 sama dengan 200. B. Ruas kanannya kan B. Enggak boleh nambahnya 200 di bawah.
Ini jadinya 200 sama dengan B. B. Berarti brutonya ketemu 200 kilo. Terus masuk ke persentase sekarang. Masuk ke sini. Mencari persentase tara. Yang diganti yang mana? Yang diganti angka? Yang diganti angka itu yang 100%. Kok malah bingung aku. Tuh. Yang sudah diketahui yang mana? Yang sudah diketahui itu taranya 4, Taranya brutonya 4. Berarti kan T. T di sini diganti dengan 4. Terus? brutonya 200. Terus yang dipindah ruas yang mana? Terus yang dipindah ruas itu yang 100%. 100%. Good. Maka jadinya persentase tara sama dengan 4 kali 100 per 200. Oke. 4 kali 100%, ingat ada persennya ya, per 200. Nah, itu nolnya bisa dicoret, jadi ini 4 kali 1% per 2. Maka hasilnya berapa? Coret-coret 2. 2%. Gitu loh. Aku salah lihat loh, sing I salah aku. Salah di mana? Salah masukin angka. Loh, ya apa loh, kan tinggal masukin angka ini wis ketemu semua, tinggal lihat. Sesat. Nah, ini jawaban nomor I. Wis dicatat dulu H dan I. Yang belum selesai, yang salah juga diperbaiki. Aku salah rumus ternyata. Makanya rumusnya jangan digonta-ganti, rumusnya tetap. Kan data cuma nanti ganti. Aku dipindah salah ruas. lihat. Aku salah lihat. T per B tapi T per N. Malahan. Harusnya Ya T itu per B, namanya tapi tak masuk ganti. T per N. Udah lah. Overall sampai sini susah enggak menurut kalian? Enggak. Lumayan. Enggak kan? Karena Aku bentuknya ya rumusnya sama, hafal. gitu-gitu terus gitu loh. Tinggal pindah-pindah ruas. Pokoknya pindah ruasmu lancar, di sini pasti lancar. Yang jadi masalah adalah kamu bingung cara pindah ruas biasanya. Ini pindah Iya, ruas memang. piye Bener. gitu. Nek pindah ruas wis sisa good, di sini pasti kebanyakan good. Perasaan aritmatika itu kalau misalnya bunga apapun itu rumusnya tetap sama tapi Cuma diubah beda itunya, simbol doang. satuannya. Good. Sesat salah nulis rumus. Misalnya ini kita sampai ini sampai berapa misalnya? Lah kan kamu punya. Bukan. Ini kita kerjainnya sampai berapa Sampai N dulu. N? Waduh, aku belum selesai sampai N. Nanti kalau sudah bisa kayak gini-gini, tak masukin yang bentuk soal cerita. Ini kan soalnya kayak udah diketahui gitu, tapi nggak jauh beda. Meskipun soal cerita ya tetap sama cara. Cuma kamu perlu memahami ceritanya gitu aja. Soal cerita. It's same. Kok aku nggak suka ya sama soal cerita. Nanti ulangan pakai bahasa Inggris lagi soal ceritanya.
Oke, untuk nomor 2J, Vanessa. Mister mesti ngasih yang belum tak kerja nih. Itu rumusnya kayak gimana ya? Bingung kok. Ya, centang-centang dulu. Rumusnya kamu centang. Yang centang 2 dipilih. Kalau centang 1 semua gabungin. Supaya jadi centang 2. Gimana? Gabung kayak. Gabung. Ojo kayak ya harus yakin. Nek centang 1 kiri, centang 1 kanan ya harus gabungan. Sing diganti apa lek digabung? T. T diganti dengan apa? B min N. Ya, good. B min N. Sih nggak mau masuk no angka nih. Persentase Tara tahu berapa? 20%. 20. Nanti persennya bisa dicoret, 20 dengan 10 bisa dicoret. Terus ini jadi berapa? Bruto min 56. Ya. 20% sama 100% jadi berapa? 1/5. Ini jadi 1/5. Terus ini masih tetap B min 56. Oke, terus pindah ruas jadi 5 kali dalam kurung B min 56. yang kiri dulu dong. B yang bawah kan ke kiri. Oh iya. Berarti 1 kali B. Jadi ini B. Sama dengan Oke, mainan filter aja. Oke. 5 5. dalam kurung B min 56. Ya. Jadi ini B sama dengan 5B min berapa? Dua 280. 280. Maka nanti B terus di kiri. Apa? Jadi 4B, jadi 4B. Min 4 ya, karena dikurangi sini toh. Oh iya. Ojo dipas-pas no lo ya. Ini min 280 gini kan. Maka jadinya nanti tak ke sebelah, lanjutannya sebelah sini ya. Biar nggak terlalu ke bawah. Min 4B sama dengan min 280, berarti minusnya baru hilang. Maka B sama dengan 280 dibagi sama 4. Berapa? 70. 70. Nah, sudah ketemu ini ya gampang. B ini ketemu 70, berarti kita mau cari Tara. Tara sama dengan? Bruto min neto. Iya. Berapa? Itu 70 min 56. Berapa hasilnya? 14 kilo. Dah, gini doang. Oke, ini tentang Rumusnya bruto, wae. neto, Tara. Yang paling susah kan ya paling penggabungan rumus ini. Tapi lek wis terbiasa wis gampang lah. Tetap susah. Ini sekarang sampai mana, Mister? Kenapa jawab? Sekarang sampai mana? Sampai mana? Apa nih? Maksudnya sudah sampai mana? J, L, J, K, Berikut kan I, nenek M. toh. Oh, masih J.
Yang kerjain sekarang Pajak siapa? kesusutannya loh, dilihat dulu. Yang dibahas itu yang mana? Oh, Kan orang sudah kok. K. Literasi dulu, baca dulu, kalau mentok nggak nemu baru tanya. Sekarang siapa yang jawab? Nulis dulu, 2C sudah apa belum? Kalau sudah, Belum, baru belum. kita lanjut. 2K. Yang lain sudah apa belum? Wilson itu sudah apa belum? Belum. Ayo cepetan. Sambil lanjut ya, 2K. 2K yang belum, Kit. Ini tahu NT. Oke, aku 2K. Oke. Sebentar ya. Ini Oke. sama bunga. Bunga itu BU 14.000. Untuk rumus BU sama dengan NT min NO. Sama, saya ngambil ini. Pakai rumus yang mana? 1, 2? Sabar. 1. 1. Gimana? Karena BU-nya 14.000 sama dengan 84.000 dikurangi NO. Oke. Kurangi NO. Terus pindah ruas? Pindah ruas. NO ini tak pindah ruas sama apa boleh NO ya, misal apa boleh NO ini sing dipindah ruas. Boleh. Ke kiri. Berarti Oke. jadi NO sama dengan 84.000 kurangi 14.000. ya. Jadi 70.000. Oke. RP 70.000. Terus Nyari persentase nih. Marah yang mana yang ganti? Yang ganti itu BU-nya jadi 8 jadi itu. Jadi 14.000 per terus 84.000. Salah 70.000 per 70.000. Berarti persentase BU sama dengan itu 14.000-nya bisa dicatat sama 70.000. jadi 14. Ini Ya, jadi 14. 70. Terus yang pindah ruas? Ya, 100% ya. 100%. Ares
4.400 per 70. Oke, jadi berapa? 20%. Mister udah, Mister. Aku. Ya, ini jawabannya. Simple. Ini nanti Simple langsung but masuk ke simple. PTS. Jadi PTS-nya kamu Kapan bisa mulai PTS-nya? dari yang kemarin Aritmatika. skala, rasio, sama ini. Skala rasio. Mister Sesat. PTS-nya kapan? Kenapa? PTS-nya Ya kemungkinan Maret. Maret akhir Berapa atau minggu awal? lagi? Nggak tahu. Tergantung nanti kalender akademik yang ditetapkan sama kepala sekolah. Kalau dari perhitungan kasar, 3 bulan kan? Kan kita sudah masuk Januari, Februari, berarti Maret. Hitungan kasar itu apa? Hitungannya Ya, nggak perhitungan mesti. kasar, perkiraan doang. Oke. Tapi tanggal tepatnya belum tahu. Untuk yang L, di sini tahu nilai awal 500.000, terus ada persentase bunga. Persentase bunganya 5%. Oke. Kita punya 2 rumus. Wilson? Tadi jawab sudah apa belum ya? Sudah. Aku Yang wes. pertama malah. Balik. Wilson? Aku wes lo pada sesat. Ya ampun, aku belum, Mister. Ya. Fiori tak kasih yang agak susah aja. Ini gampang. Ya ampun. Aku mana paham lagi. Oh, belum selesai tapi. Tinggal kamu pilih aja belum. rumusnya ini atau itu gitu. Yang centang 2 yang mana? Centang 2 ini maksudnya Mister Opo. Ya diketahui paham, nih. Yang bisa NO di sini dirumuskan. kan tahu. Berarti kan Ah. makanya lek diperangin. Ini loh, NO kan di sini tahu toh, ini tak centang. Tahu. Ini masih centang 1. Yang di sini yang tahu apa? Persen BU. Persen BU ini tahu, berarti persen BU di sini tak centang. NO juga tahu, di sini tak centang. Berarti ada centang 2. Berarti kamu masuk rumusnya, rumus yang kedua. Bukan yang ini. Oh, sing centang itu sing XX gitu. Bukan XX, yang tahu ini loh. 5%. Di sini kan tahu, persen BU. Maka dicentang. Heeh. NO wis tahu 500.000, NO-nya dicentang. Maka kan 2 centang ini. Rumus yang kedua. Berarti yang dipakai rumus yang kedua, bukan rumus yang pertama. Karena rumus yang pertama cuma 1 centang. Kalau 1 centang itu nggak bisa dikerjakan. Berarti harus pakai 2 centang dulu. Oh, terus centang nanti itu baru rumus maksudnya yang wes. pertama. Jadi maksudnya Mister itu centang itu udah diketahui gitu toh. Ya, ya Oh, jelas. paham. Wes, berarti pakai Rumus rumus yang centang mana? 2, Mister. Centang Ah. 2. Fan, bangun Fan. Pakai rumus yang kedua. Wes, masuk no angkanya berapa? 500.000. Salah. 5%. 5%, terus per 100% sama dengan Ah. Oh, persennya disama nih. BU itu 5 sama dengan 5. enggak salah. Persen BU sama BU lain. Bukan. BU itu Yang apa? tadi dicentang Bunga. loh. BU bunga. Yang tadi dicentang yang mana? Iki 500. Yang tadi dicentang adalah persen BU sama No. NO. NO-nya berapa? NO-nya adalah NO-nya 500.000. 500.000 ya udah yang diganti itu. BU kan nggak ada. Kalau nggak ada jangan diada-adain. Oh, BU itu berarti dicari. Iya, kalau nggak ada ya itu yang dicari.
Terus pindah ruas berarti jadinya 5 5% sama sama 100% bisa dicoret jadi berapa? 20 sama 1/20. Ya, 1/20. Persennya hilang ya, kecoret sama persen. Ya, Terus heeh. yang pindah yang mana? 500.000 500.000 pindah kemana? pindah ke atas. Pindah ke atas. Good. Ya sudah, tinggal gini kan. Enggak kamu hitung. Berarti 500.000 dibagi sama 20. Hasilnya berapa? 20. Saya 40.000. Salah. 50. Salah. Maka no mikir. 5 dikali Dulu. 20 sama dengan 100. Berarti 5 dikali 5, 25.000 makanya. Salah. Saya mikir. Saya tak ijir. 500. 50 bagi 2. 250. 25. Loh. 25. Nolnya hilang 1 toh. Ya. Berarti jadinya 25.000. Lah bener. Kalau BU sudah ketemu, baru kamu bisa masuk ke rumus 1. Berarti gimana ini? Memasukkan ke rumus 1? Masuk ke rumus 1 itu rumus 1 iya apa maneh ya Allah. Ini loh rumus 1 kan wis dibilang ini rumus 1. Yang persen Kurang rumus paham. 2. Ya oke. Oh, dikurangi kuwi to. Jadi Berapa? Jadi BU-nya itu kurangi neto. Berapa BU-nya? Nilai terakhir. Saya tak delokane. Ya 25.000 kuwi lho BU. 25.000 sama dengan BU ente 100%. Salah. Ente ini piro to ya Allah. ya kalau enggak ada jangan ente dipaksa enggak. ada. Kalau ente enggak ada ya ente. Goblok. Dikurangi sama Dikurangi sama yang namanya itu NO. NO-nya 500.000. 500.000. Oke, NO terus itu pindah apa? ruas nilai awal NA. jadi berapa? Jadi 25.000 di tambah apa bagi apa kali apa tambah. Tambah. Kenapa tambah? Perpindahan ruas. Soalnya di situ min 500.000 berarti lek dipindah plus 500.000 sama dengan NT. Hasilnya berapa? 525.000. Ya, 525.000. Ini jawaban untuk nomor 2L. Aku aja belum tak tulis makanya. Saya nulis, Mister. Ampunilah saya. Bisa di les kok nggak kayak di sekolah ya. Les soalnya gampang. Nah, saya. 2M. Ternyata masih gampang-gampang. Ini terpaksa Fiori aja. 2 ya, Vi ya. M sama N sekalian ya. Ya ampun, oke. Diskan. Nah. Persentase Ya nggak PPM. apa-apa lah. Ini pakai rumus gabungan kan? Wait, Yang dilihat dulu, centang-centang dulu. Jangan pehno kamu tak pilih Pak langsung rumus gabungan, belum tentu. Ini kan, rumusnya kan sama. Tinggal ganti huruf. Ini jadi persentase apa, Vi? Rumusnya, Vi? Persentase? Oh, tunggu. Ngapain lihat rumus? Kan langsung bisa. Oh ya sih. Aku lihat catatanku soalnya. Lama. Persentase PPN
per Oh, jadi 100%. ini pakai yang biasa dah. Sebentar, ini rumus dulu. Rumus dulunya apa? Oh, oke. PPN per 100% PPN sama per dengan NO. Dah. Kamu centangin. Yang mana yang 2 centang? Rumus 1 atau 2? yang 2 kan. Yang 2. Oke, kita berangkat dari rumus 2 berarti. Berapa? 10% per 100% sama dengan 10% NT per 100%. minus Terus NO. PPN per? Oh ya, PPN per NO. Iya, berapa? Tunggu. PPN per 19.000. Iya, 19.000. Kamu belum selesai, Tovi, ini, Vi? Sudah, tapi aku pakai rumus salah, nggak sengaja. Rumus lain, boleh pakai rumus lain. Oh, Ini jadi berapa? Yang sebelah kiri, sederhananya? jadi, oh ya, tunggu. 1/10. 1/10. Terus 19.000 pindah ruas ke Atas. ya. 19.000 dikali dengan 1, habis itu dibagi 10. Oke, tinggal dibagi dengan 10 berarti. Jadinya 1.900. 1.000. 1.900, Vi. Oh ya. 1.900. Oke, itu PPN. Terus satunya berarti masuk ke rumus 1, jadi 1.900 sama dengan Ini cari NT kan? iya, Oke. Gimana ya? Aku sampai lupa ya tinggal rumusnya. ngisi ini loh. Wong rumusnya sudah ada di sini semua. Oh ya. Jadi 9.000 sama dengan 9.000 dari mana? NT min oh ya. Minus ya Tovi. 1.900 sama dengan NT min 9.000. 19.000. Nggak ada Oh loh iya, 9.000. Terus berarti 1.900 tinggal di minus dong. kok minus? Plus dong, pindah ruas kan. Oh iya. 19.000 sama dengan NT. Jadi Maka NT-nya ketemu berapa? 38.000. Hah? 38.000. Salah dong. Ini 1.900 bukan 19.000. Oh ya. Tunggu. 20.900. Ini harusnya. Aku tak nulis. Oh, jadi scroll nangis aku. Mister, waktunya udah habis. Waktunya sudah habis. Kalau gitu sisanya untuk yang NPR nanti kumpulkan fotonya. Fotonya kamu kumpulkan mulai dari modul halaman pertama. Halaman pertama yang contoh, itu pekerjaannya seperti apa, sampai ke nomor 1 dan nomor 2 N. Oke? Kumpulkan paling lambat nanti jam 6 sore. Oke. Oke, Mister. ini reportnya. Iya.